Salam dan bahagia. Saya Tia Retno Purwaningsih, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Wonogiri, akan menyampaikan aksi nyata saya pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Mengapa saya merasa perlu untuk menyampaikan aksi nyata saya ini? Pandemi menyisakan dampak nyata pada dunia pendidikan, learning loss, di mana tidak sedikit murid kehilangan atau mengalami penurunan semangat untuk belajar, menjadi perhatian utama yang harus diatasi secara cerdas dan bijaksana, agar tidak semakin parah dan berimbas pada kesiapan para penerus bangsa untuk menjadi generasi yang berkualitas. Selama pandemi, akses murid pada gawai terkoneksi internet meningkat pesat, baik untuk kepentingan belajar maupun sumber hiburan. Kodrat zaman sudah berubah. Mengapa kita harus mengubah bagaimana murid belajar? Memanfaatkan apa yang disenangi murid akan menjembatani kepentingan pembelajaran dan kondisi yang telah menjadi dunia murid. Secara kemampuan, murid lebih canggih dalam menggunakan produk teknologi. Peran guru di sini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid dengan mengoptimalkan kondisi dan fasilitas yang ada dengan menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Kemudian apa tantangannya? Guru sebagai ujung tombak terselenggaranya proses belajar bertanggung jawab untuk melakukan aksi dalam mengatasi permasalahan learning loss ini dengan strategi yang memerdekakan murid dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan semangat belajar dengan pilihan diferensiasi proses, konten, dan produk pembelajaran. Apa yang saya lakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya? Saya menyadari bahwa aset siswa banyak yang bisa dimanfaatkan. 100% siswa memiliki gadget, HP, laptop, tablet, komputer, iPhone, dan lain-lain. Dan mereka memiliki tempat belajar yang nyaman, baik di rumah maupun di sekolah. Setiap siswa terbiasa mengoperasikan gadget dan tidak canggung dalam berinternet. Terdapat banyak sumber belajar dan sarana penggalian potensi di sekitar sekolah dan tempat tinggal yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dengan sistem zonasi, mayoritas siswa yang tinggal di sekitar sekolah atau kota memiliki akses internet yang sangat mendukung. Dan letak sekolah secara geografis berada di pusat kota, sehingga secara umum tidak mengalami kendala akses internet ketika pembelajaran di sekolah menggunakan gawai. Apa yang saya lakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Pada kelas 12, pada KD offering help and service, dalam kehidupan nyata, saya meminta murid untuk berkreasi membuat dialog percakapan bersama teman yang mereka pilih sendiri dengan memilih setting tempat di mana mereka akan merekam. Saya membebaskan apakah mereka akan menghafal atau membuatnya dengan komik atau animasi yang seperti terdapat dalam drive ini. Di sini, siswa memilih tempat di seluruh sekolah, di sudut-sudut sekolah, di perpustakaan, atau bahkan mereka membuatnya dengan aplikasi green screen sehingga latar layarnya bebas, tidak seperti berada di sekolah. Dengan memanfaatkan akun Belajar ID, saya memanfaatkannya dengan menggunakan Google My Maps untuk pembelajaran reading, speaking, dan writing pada materi if clause and suggestion sebagai materi otentik. Di sini saya memberikan beberapa peta tempat wisata di mana murid memilih untuk menggunakan if clause and suggestion dalam bentuk yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Pada
KD tersebut, sebagai tugas individu, saya membebaskan murid untuk memberikan karyanya dalam bentuk video atau produk writing dalam bentuk flyer atau leaflet. Murid bisa mengumpulkannya dengan link YouTube atau Google Drive, atau membuatnya dalam Canva, atau berbagai macam aplikasi yang lain seperti VN. Tampilan produk writing yang diberikan siswa nampak seperti flyer yang bisa digunakan untuk mempromosikan tempat wisata atau tempat kuliner yang mendukung Wonderful Wonogiri. Untuk memfasilitasi mereka mengecek apakah mereka telah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang berstandar internasional, saya berikan kesempatan mereka untuk mengenal FSAT dengan skala CFR untuk memahami level bahasa Inggris yang disertakan dalam menulis application letter, sehingga mereka bisa melatih, bisa mengukur kemampuan speaking, listening, reading dengan menggunakan portal FSAT tersebut. Inilah bukti apakah pembelajaran ini memberikan dampak pada murid, apakah berpihak pada murid, apakah bisa mengatasi learning loss yang terjadi setelah pandemi ini. Semoga bermanfaat bagi rekan guru di seluruh Indonesia. Mari kita membangun generasi dengan penuh percaya diri. Indonesia bisa. Terima kasih.